Selamat berjumpa dengan saya. Yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah pertama mengenai kebutuhan pangan nasional dan global, kemudian kualitas produk perikanan terkini, juga komoditas unggulan yang telah ditetapkan pemerintah. Ini penting ya, sehingga kita bisa fokus. Kemudian juga peluang ekspor produk aquaculture. Nanti ada potensi aquaculture dan turunannya, nanti saya akan jelaskan apa saja yang dimiliki oleh fakultas kami, begitu di Unpad, yaitu antara lain rumah pakan, juga ada enzim yang herbal begitu ya. Kemudian kita juga memiliki kandang magot ya, dan juga mariculture di Pangandaran. Nanti saya akan juga sampaikan mengenai success story kerapu di Pangandaran juga. Ini bagian dari mariculture kita. Dan terakhir peluang investasi di aquaculture. Produksi perikanan bisa kita lihat di sini. Ini data tahun 2014 sampai 2011 sampai 2016, kita lihat bahwa total produksi perikanan dari tangkap yang berwarna biru itu berada dalam posisi stagnan. Artinya betapa makin banyak, atau walaupun sudah ditingkatkan teknologinya, tapi tetap produksi tangkap itu relatif stagnan. Ini sebetulnya tidak aneh karena dunia pun seperti itu ya. Nah, yang perlu kita cermati di sini adalah produksi perikanan budidaya yang dari tahun ke tahun itu terus meningkat ya. Garis kuning juga kita lihat, jadi total produksi pun ikut meningkat walaupun perikanan tangkapnya stagnan, tapi dengan adanya supporting dari perikanan budidaya membuat total produksi kita itu meningkat setiap tahunnya gitu ya. Slide berikutnya yang saya dapat dari Kementerian Kelautan Perikanan ini, kita lihat bahwa konsumsi ikan per tahun itu dari tahun ke tahun memang meningkat ya. Sekarang ini kesadaran akan makanan yang sehat itu juga meningkat dan banyak khasiatnya, sehingga pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini, memang sudah seharusnya kita tuh mengkonsumsi ikan lebih banyak daripada yang lainnya. Karena adanya asam lemak omega 3-nya yang mensupport peningkatan imunitas bagi manusia, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi sekarang ini memang bukan dalam kondisi normal ya Bapak Ibu, sehingga walaupun ini saya sampaikan nilai ekspor dari negara tujuan itu negara itu semuanya meningkat semuanya. Tapi memang kondisi sekarang semuanya stagnan bahkan cenderung turun. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kalau memang kita masih ditakdirkan ada di dunia ini, kelihatannya memang nanti akan tergantikan gitu ya. Katanya sih bulan-bulan Desember atau Januari tahun depan itu sudah kembali normal, insya Allah produk kita pun bisa diekspor lagi ke negara-negara luar begitu ya. Untuk periode Januari sampai November tahun 2012 sampai 2017 ini Amerika Serikat itu naiknya cukup tajam, 10% ya. Jepang juga naik, ASEAN naik, China naik, Uni Eropa naik ya. Kita lihat di periode 2016-2017 tambah naik lagi. Amerika Serikat naik, Jepang, ASEAN, China luar biasa ya. Banyak orang kaya baru di China itu, sehingga mereka mulai makan makanan yang bergizi dan yang lezat begitu ya. Jadi di China juga naik 11%, Uni Eropa naik. Nah, memang komoditasnya jadi bertambah ya, jumlah komoditasnya jadi bertambah, juga adanya teknologi budidaya ya. Teknologi budidaya lebih dikuasai sekarang itu. Jadi ada lagi tambahan-tambahan teknologi yang kita sebut bioflok, mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau bahkan pernah melakukannya. Juga obat-obat herbal terstandar ya, juga enzim alami, imunomodulator, pemberian pakan yang digital, itu semuanya membantu pembudidaya meningkatkan produksinya. Komoditas unggulan. Nah ini, komoditas unggulan sebetulnya tidak terpaku di komoditas ini karena itu disesuaikan dengan lokasinya. Jadi ada udang, rumput laut, tilapia, mutiara, kerapu, dan ikan hias. Secara singkat saja, jadi
AQRF atau ASEAN Qualification Reference Framework ini sebetulnya merupakan komitmen daripada pemimpin ASEAN, di mana pada ASEAN Charter pada tanggal 20 November 2007 itu ditandatangani. Nah, tujuan dari ASEAN Qualification Reference Framework ini sebetulnya pada saat negara ASEAN nanti akan terbuka, otomatis perlu dipikirkan juga tentang kualifikasi tenaga kerja dan pendidikan. Atas dasar itu, dari kualifikasi ini negara-negara ASEAN menyepakati ada 8 level sebenarnya, 8 level dari tingkat kompetensi. Kalau di kita kan ada 9. Nah, dari pendekatan ini diharapkan satu, bahwa ada satu recognition kualifikasi kompetensi di antara negara ASEAN itu otomatis sudah bisa saling mengakui. AQRF juga mendorong satu mobilisasi daripada pertukaran siswa, dosen, dan pendidikan, sehingga bisa terjadi suatu proses pertukaran itu di negara ASEAN.